Doni adalah seorang yang memiliki warung mie jebel lezat. Warungnya banyak digemari para pelanggan karena rasa mie jebel pedasnya yang enak dan juga pas, serta harganya yang sangat murah. Aduh, Mo, ngapa ya makin hari harga bahan baku kok ya makin enggak masuk akal begini? Cabai naik, minyak mahal, semuanya bikin kepala aku pening. Iya Pak, aku juga merasakan itu, tapi kita tetap harus sabar, namanya juga usaha. Pasti nanti ada naik turunnya. Sabar gimana lagi, Bu? Kalau terus begini, aku takut kita itu nggak bisa nutup biaya. Bahkan keuntungan udah tipis banget sekarang. Jangan terlalu dipikirkan Pak. Aku yakin rezeki kita nggak akan kemana-mana. Yang penting kita tetap berusaha dan jaga kejujuran. Jujur itu penting, aku tahu. Tapi kalau terus-terusan jujur, kita bisa bangkrut, Bu. Lihat aja tuh, warung sebelah yang selalu rame. Mereka pakai cara curang, tapi tetap laku keras. Kadang aku mikir, apa kita juga perlu ya kayak begitu juga? Kayaknya kita juga harus begitu deh Pak. Tapi mau curang gimana Pak? Gini aja Bu. Kita buat sambalnya pakai cabai busuk aja gimana? Bisa sih Pak. Ide yang bagus. Cabai busuk pasti harganya lebih murah ya. Ya udahlah kalau begitu kita langsung ke pasar aja besok. Kayaknya ibu nggak bisa ikut deh Pak. Aku mau ngelakuin caraku sendiri biar warung kita itu tetap ramai. Cara apa Bu? Ada deh Pak. Udah yang penting Bapak fokus aja deh. Oke deh Bu. Keesokan harinya Doni pergi ke pasar untuk membeli cabai. Aduh, harga bahan-bahan makin gak masuk akal. Harusnya di pasar tradisional ini aku bisa dapat yang lebih murah. Cabai murah, meriah, baru turun dari ladang. Bang, ini cabenya ngapa harganya bisa murah banget? Apa ada yang salah sama kualitasnya? Cabainya udah agak layu mas. Memang nggak seger banget tapi masih bisa dipakai kalau untuk masakan yang nggak terlalu ribet. Layu aja ya? Nggak busuk kan? Ya ada beberapa yang udah mulai busuk mas. Tapi kalau mas mau aku mau kasih harga spesial. Setengah dari harga cabai yang segar gimana? Lumayan buat ngirit kan? Tengah harga ya? Kalau gitu bungkusin aku 5 kilo nih. Wah mulai takas. Pilihan yang bijak. Ini cabainya semoga cocok buat dagangannya mas. Ya makasih ya Bang. Semoga ini bisa bantu warung aku tetap jalan. Ternyata Doni membeli cabai busuk itu untuk digunakan sebagai pengganti cabai segar sebagai bahan untuk membuat sambal mie jebelnya. Lihat nih Bu, cabai busuk ini bakal jadi senjata rahasia kita. Dengan tambahan pewarna, nggak ada yang bakal tahu kalau bahan ini udah nggak segar. Kamu bener Pak, warnanya jadi merah segar banget kalau begini. Para pelanggan pasti nggak akan curiga sama sekali. Cerdas banget kan ide kita Bu. Bahan murah, keuntungan gede, siapa bilang kita itu nggak bisa bersaing dengan warung sebelah. Iya Pak, sekarang kita cuma tinggal nunggu hasilnya. Kalau mie jebel kita itu laku keras, kita bakal hidup nyaman tanpa harus mikirin harga bahan mahal lagi. Baru namanya strategi bisnis yang cerdas Bu. Keesokan harinya Doni dan Rina berjualan seperti biasanya dan malah semakin banyak pelanggan yang datang. Ini dia Bu, mie jebel andalan kita siap disajikan kepada pelanggan, pasti suka. Wah pedasnya mantap banget. Ini mie jebel terenak yang pernah aku makan, rasanya luar biasa. Gak ada tandingannya. Dengar itu Pak, pelanggan kita puas banget. Mereka nggak bisa berhenti makan. Betul Bu, ini baru namanya sukses. Aku yakin warung kita itu kalau makin rame. Beberapa hari kemudian walaupun dia menggunakan cara yang curang, warung mie jebel milik Doni semakin ramai saja. Lihat Bu, warung kita itu ramai banget. Kita bakal kaya raya dalam waktu singkat kalau terus begini. Ya Pak, aku bangga banget sama kamu Pak. Semua kerja keras kamu itu akhirnya terbayar juga. Bu, ini baru namanya hidup sukses. Aku yakin kita bisa buka cabang baru kalau terus begini.
Berkat penjualan yang curang dengan menggunakan cabai busuk untuk mengurangi modal penjualan, keuntungan yang didapat Doni dan Rina semakin luar biasa. Kalau kita terus begini, kita bisa beli mobil atau bahkan buka cabang baru, Pak. Aku nggak nyangka hasilnya bakal sebesar ini. Ya, ini namanya juga hidup sukses. Semua kerja keras kita terbayar sudah. Beberapa para pelanggan kembali ke warung untuk mengeluh karena sakit perut. Suasana di dalam warung mulai tegang dan Doni terlihat sangat panik. Bang, kami udah bilang perut kami sakit setelah makan mie jebel di sini. Ini bukan pertama kalinya loh. Mungkin makanan lain yang kalian makan di sini semua bahan kami segar kok. Kami selalu menjaga kualitas. Tapi bang, kami semua merasakan hal yang sama. Apa ada yang salah dengan mie ini? Tenang Pak, kami akan memberikan diskon untuk semua yang merasa nggak enak badan. Kami ingin kalian tetap senang berkunjung ke sini. Diskon nggak akan menghilangkan rasa sakit perut, Bu. Kami butuh penjelasan yang lebih baik. Aku jamin semua bahan-bahan yang kami gunakan adalah yang terbaik. Mungkin kalian hanya perlu istirahat sejenak. Kami sangat menghargai kehadiran kalian. Jika ada yang merasa nggak nyaman, silahkan beritahu kami ya. Kami akan membantu semampu kami. Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami nggak mau sakit lagi setelah makan di sini. Aku pastikan nggak ada yang salah dengan mie jembe kami. Kami akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian. Kami berterima kasih atas masukan kalian. Mari kita selesaikan ini dengan baik. Kami ingin kalian kembali lagi dan merasakan mie jembe yang lezat. Kami akan memberi kesempatan, tapi tolong perhatikan kualitasnya ya. Tentu aja, kami akan lebih berhati-hati. Terima kasih atas pengertian kalian. Kami berharap kalian segera merasa lebih baik ya. Jangan ragu untuk memberitahu kami jika ada yang bisa kami bantu. Kami akan lihat, semoga saja nggak ada masalah lagi ya. Di malam harinya, seorang ibu terlihat panik membawa anaknya yang terlihat lemas ke dokter. Dok, tolong anak aku dok. Sudah muntah-muntah sejak tadi malam. Dia nggak mau makan dan sangat lemah. Tenang Bu, mari kita periksa anak Anda sebelumnya. Bisa Anda ceritakan apa yang dia makan sebelum gejala ini muncul? Kami baru saja makan mie jebel di warung dekat rumah sebelah dok. Dia mulai merasa nggak enak badan. Baik, ini bisa jadi gejala keracunan makanan Bu. Sebaiknya Anda periksa apa yang anak Anda makan. Apa ada makanan lain yang bisa apakah ada makanan lain yang dia konsumsi? Enggak ada dok, hanya mie jebel itu. Dia sangat menyukainya, tapi sekarang aku menyesal membawanya ke sana. Aku sarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita perlu memastikan penyebabnya agar bisa ditangani dengan tepat. Apa ada anggota keluarga lain yang juga mengalami gejala yang serupa? Ya, suami aku juga merasa mual setelah makan di warung itu dok. Kami semua merasa agak enak badan dok. Ini semakin menguatkan dugaan keracunan makanan itu. Aku akan memberikan resep obat untuk meredakan gejalanya. Tetapi ibu juga perlu melaporkan ini ke pihak berwenang agar mereka bisa menyelidiki warung tersebut. Tentu dok, aku nggak ingin ada orang lain yang mengalami hal yang sama. Terima kasih atas bantuannya ya dok. Sama-sama Bu, pastikan anak Anda banyak minum air dan istirahat. Kita akan segera mencari tahu apa yang terjadi. Aku akan lakukan itu. Semoga anak aku cepat sembuh ya dok. Namun Doni dan Rina tidak menghiraukan apa yang dialami oleh pelanggannya. Keesokan harinya Doni dan Rina terlihat berjalan di antara kerumunan pasar mencari Bang Randy yang menjual cabai busuk. Masih mau beli cabai ini? Ini udah busuk banget loh. Harganya bisa lebih murah lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting murah. Kami butuh banyak untuk warung kami. Betul Bang, selama bisa dicampur pewarna, pelanggan juga nggak akan curiga. Lagi pula kami butuh stok banyak untuk memenuhi permintaan. Tapi hati-hati ya, cara baik busuk ini bisa bikin orang sakit. Aku cuma kasih tahu, jangan sampai menyesal. Tenang aja, kami udah tahu cara mengolahnya. Yang penting kami bisa hemat biaya. Iya, kami juga sudah berpengalaman. Lagi pula semua orang di warung kami suka pedas. Mereka pasti nggak akan protes. Kalau begitu silakan, tapi ingat aku udah memperingatkan ini bukan cabai segar ya. Kami ambil semua ini ya Pak. Berapa totalnya? Semua ini totalnya 100.000, murah kan? Ya sangat murah. Ini dia Pak, terima kasih.
Beberapa pelanggan terlihat mengeluh dengan wajah pucat, memegangi perut mereka yang sangat sakit setelah makan mie jebe milik Doni. Aku nggak percaya ini bisa terjadi. Dia hanya makan mie jebe itu dan sekarang dia sudah pergi. Kita nggak bisa diam aja, makanan itu jelas berbahaya. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi bagaimana kita bisa membuktikannya? Mungkin ini hanya kebetulan. Enggak Bu, ini bukan kebetulan. Banyak orang yang mengeluh sakit setelah makan di warung itu. Kita harus melaporkan ke pihak berwenang Bu. Kau benar, kita nggak bisa membiarkan ini terjadi pada orang lain. Kita harus melindungi masyarakat. Aku akan pergi ke kantor kesehatan sekarang juga. Mereka perlu tahu tentang mie jebe itu dan bahan-bahan yang digunakan apa. Tapi bagaimana jika mereka nggak percaya kita, Pak? Kita harus punya bukti yang kuat. Kita bisa mengumpulkan kesaksian dari orang-orang yang sakit setelah makan di sana Bu. Kita nggak sendirian dalam hal ini. Baiklah, kita lakukan untuk anakku agar nggak ada lagi yang menjadi korban. Mereka berdua mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya, bertekad untuk mencari keadilan dan memastikan bahwa penjualan mie jebe yang culas itu nggak bisa lagi merugikan orang lain. Dan keesokan harinya Doni dan Rina terlihat gelisah di dapur. Suara riuh pelanggan di luar tidak mampu mengalihkan perhatian mereka. Kita nggak bakal ketahuan kok Bu. Nggak akan ada bukti kalau itu dari mie kita. Semua orang masih suka makan di sini. Ya, tapi kita harus berhati-hati Pak. Berita tentang pelanggan yang meninggal itu sudah menyebar dari orang-orang dan orang-orang mulai curiga. Nah aja, kita udah melakukan ini beberapa kali. Selama kita itu nggak membuat kesalahan, semuanya akan baik-baik aja kok Bu. Tapi bagaimana jika ada yang melaporkan kita Pak? Kita bisa terjerat masalah besar. Aku nggak mau kehilangan semua ini Pak. Kita harus tetap optimis Bu. Kita harus mengubah resep sedikit. Mungkin menggunakan lebih banyak bumbu lain untuk menutupi rasa cabai busuk itu. Tapi jika terus menggunakan bahan-bahan lain, apa yang akan terjadi pada para pelanggan kita Pak? Aku nggak mau ada yang sakit lagi. Kita udah terlanjur. Kita harus bertahan. Kita bisa mencari cara untuk menghemat biaya tanpa merugikan orang lain. Tapi kalau sekarang kita harus tetap beroperasi Bu. Baiklah, tapi aku harap kita bisa segera menemukan solusi yang lebih baik lagi. Aku nggak ingin berakhir buruk Pak. Keesokan harinya suasana di warung mie jebe yang biasanya ramai kini terasa tegang. Beberapa pelanggan terlihat khawatir. Sementara Doni dan Rina berusaha menjaga wajah tenang, tiba-tiba dua orang polisi masuk ke dalam warung. Kami dari kepolisian. Kami telah menerima laporan tentang seorang pelanggan yang meninggal setelah makan di sini. Kami perlu melakukan pemeriksaan ya. Selamat siang Pak. Kami nggak tahu tentang itu semua. Pelanggan di sini tampak baik-baik saja Pak. Kami perlu melihat bahan-bahan yang ada yang Anda gunakan untuk masak. Apa Anda bisa menunjukkan dapur Anda? Tentu Pak, silahkan. Kami nggak ada yang disembunyikan. Semua bahan kami segar dan berkualitas. Doni dan Rina berjalan menuju dapur, diikuti oleh kedua polisi. Ini semua bahan-bahan yang kami gunakan Pak. Kami selalu menjaga kebersihan dan kualitas makanan. Kami ingin memastikan bahwa nggak ada bahan yang berbahaya di sini. Apa Anda menggunakan cabai segar? Tentu saja Pak, kami hanya menggunakan cabai yang terbaik karena kami sangat peduli dengan kesehatan para pelanggan kami. Polisi mulai memeriksa lebih teliti, sementara Doni dan Rina berusaha tetap tenang meskipun hati mereka sangat berdegup kencang. Kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika ada yang mencurigakan, kami tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan ya. Tentu Pak, kami akan bertindak kooperatif kok Pak. Kami nggak ingin ada yang masalah. Polisi melanjutkan pemeriksaan mereka dengan teliti. Tiba-tiba salah satu polisi menemukan sebuah wadah kecil yang berisi sisa cabai busuk dan pewarna makanan palsu. Apa ini? Ngapa ada cabai busuk dan pewarna makanan di sini? Jelas-jelas melanggar hukum. Pak, itu hanya sisa bahan yang nggak terpakai. Kami nggak bermaksud. Ya Pak, kami nggak tahu kalau itu bisa berbahaya. Kami hanya ingin memberikan yang terbaik untuk para pelanggan kami. Memberikan yang terbaik dengan menggunakan bahan-bahan busuk dan warna palsu. Ini bukan hanya pelanggaran loh, ini bisa membahayakan nyawa orang. Tapi Pak, kami sudah banyak membantu para pelanggan. Mereka semua suka dengan mie kami. Kami nggak akan pernah bermaksud untuk mencelakakan siapapun Pak. Kami hanya ingin sukses kok Pak. Kami nggak tahu ini akan berujung seperti ini. Bukti sudah jelas. Kami harus melaporkan ini. Anda berdua harus bertanggung jawab atas tindakan Anda ya. Doni dan Rina merasa dunia mereka runtuh. Mereka tahu bahwa semua usaha mereka untuk menyembunyikan kebenaran kini telah terbongkar dan akhirnya mereka berdua dibawa ke penjara. Dalam kegelapan sel penjara yang dingin, Doni terbaring mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat sosok pelanggan yang meninggal berdiri di hadapannya dengan tatapan penuh kemarahan. Kamu pikir penjara ini cukup untuk membayar dosa-dosamu? Aku akan menuntut lebih. Doni terbangun dengan terengah-engah, jantung berdebar kencang. Ia menatap sekeliling sel yang gelap. Apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam kegelapan, bayangan-bayangan tampak bergerak seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik jeruji sel. Nggak,
ini nggak mungkin, ini hanya mimpi atau mungkin halusinasi saja. Doni, kamu nggak bisa lari dari apa yang telah kamu lakukan. Kami akan datang untuk menuntut balas. Rasakan ini, kamu juga harus merasakannya. Tidak. Keesokan harinya Doni terbaring, wajahnya pucat dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia merasakan sakit luar biasa di perutnya. Dokter penjara datang dan memeriksa Doni, tetapi tidak menemukan penyebab jelas dari rasa sakitnya. Semua tes menunjukkan hasil normal. Mungkin kamu lagi stres saja. Beberapa bulan kemudian Rina yang telah dibebaskan berdiri di depan warung barunya, WJB Sehat. Warungnya langsung ramai dikunjungi para pelanggan. Lihat, aku bisa sukses tanpa Mas Doni. Wah, ini enak banget ya. Doni terbaring merasakan sakit yang semakin parah. Ia menutup matanya teringat akan Rina dan warung mereka. Ibu, maafin aku ya. Wah, Doni, sekarang sudah waktunya aku mengambil nyawamu. Ini sudah sesuai dengan yang dipertumbalkan. Tumbal, apa maksudmu? Ya, kamu sudah dijadikan tumbal oleh istrimu. Apa Rina? Tidak mungkin. Tidak. Rina duduk di sudut kamarnya. Ia terlihat gelisah, sering berbicara sendiri sambil menatap sebuah patung kecil. Kamu tahu kan, semua itu berkat kamu. Tanpa bantuanmu, warung kita itu gak akan bisa seperti sekarang. Aku berjanji aku akan membuktikan bahwa aku itu bisa sukses. Semua orang akan tahu namaku. Rina, kesuksesanmu itu ada di tanganmu. Tapi ada harga yang harus dibayar. Apa yang kau inginkan? Aku akan melakukan apa saja. Membayar kesehatan dan nyawa orang terdekatmu. Hanya dengan itu, semua impianmu akan terwujud. Bapak, dia gak akan apa-apa. Ini semua demi masa depan kita, Pak. Aku bersedia ambil apa yang kau mau, asal aku bisa sukses. Ambil nyawa suamiku, aku menumbalkan suamiku. Rina tersenyum lebar. Ia merasa seolah-olah semua yang ia inginkan sudah di depan mata, tanpa menyadari konsekuensi yang mengintainya. Rina yang baru saja merayakan kesuksesan di warung barunya merasa tenang, namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Ini kenapa tiba-tiba terasa dingin? Kesuksesanmu belum lunas, Rina. Kini giliranmu. Tunggu, apa maksudmu? Aku sudah memberikan apa yang kamu minta. Itu belum cukup. Setiap kesuksesan ada harga. Dan sekarang kamu harus membayarnya. Tapi aku nggak bisa. Aku sudah berusaha keras. Tolong beri aku waktu. Waktu tidak akan ada artinya bagiku. Kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Nah, aku nggak mau mati. Aku bisa melakukan sesuatu. Aku bisa memberikanmu lebih banyak. Apa yang bisa kamu berikan? Semua yang kamu miliki sudah terjual. Sekarang saatnya untuk membayar. Tolong jangan ambil aku. Aku akan melakukan apa saja. Terlambat, Rina. Kesuksesanmu datang dengan konsekuensi sekarang. Bersiaplah untuk membayar saatnya sekarang. Mati, Rina. Tidak. Ada apa sih? Kenapa rumah Rina sepi banget ya? Gak tahu. Udah berapa hari dia gak muncul. Ayo kita cek. Mereka berdua masuk ke dalam rumah dan terkejut melihat kondisi dapur yang sangat berantakan. Astaga, Rina. Iya, dia udah gak ada. Kenapa bisa begini? Mereka berlari keluar dan memanggil warga lainnya. Ada apa? Apa teriak-teriak? Rina sudah meninggal di dapurnya. Badannya penuh dengan cabai busuk. Serius? Nggak mungkin, Rina. Kan baik-baik aja. Kita harus manggil polisi cepat. Saya datang bagi siapa saja yang menipu demi keuntungan duniawi. Harta tidak akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa.